Salam kepada pasukan Kristus. Menjadi saksi Kristus, melayani dengan tulus hati. Salam kepada pasukan Kristus. Siap menjadi saksi Kristus, melayani dengan tulus hati. Kopassus Mission, excellent. Kopassus Mission, excellent. Tuhan berkati kita semua. Pakai Tuhan roh panglawiran. Siap. Kalau kita memang mantan preman jadusu, panako kita, ya. Kalau orang sosok sadiki bukan cuma kaki tutup pore, ere puluh tutup pore karena solapar pas siang begini. Nah. Puji Tuhan, siang hari ini saya akan bicara firman cerita anak sekolah minggu saja tentang Zakheus. Siapa yang kenal Zakheus di sini? Semua orang Kristen tahu tentang Zakheus, ya. Dan anak-anak sekolah minggu sangat senang dengan namanya Zakheus. Zakheus dalam Alkitab diceritakan dalam Lukas pasal yang ke-19. Zakheus adalah seorang yang ditulis dalam Alkitab, dia adalah orang berdosa. Orang berdosa adalah orang yang tidak disenangi oleh Tuhan, tapi terkadang itu disenangi oleh sama manusia. Sehingga kalau orang berdosa yang hobi bagate, kong dia panggil pak orang marjo bagate, namanya dia kebiasaan bagate, tagate-gate juga. Nah, saya kasih Tuhan Yesus Kristus bahwa seorang Zakheus ini adalah seorang yang kaya. Kekayaannya didapatnya sebagai seorang pemungut cukai. Pemungut cukai dia, ya, bagaimana? Tukang pajak di pasar. Jadi saya ada banyak bantuan dari background ini. Ini Zakheus ini tukang pajak di pasar kalau zaman sekarang, tapi di pasar apa nih? Tondano ini ada tukang pajak. Bekerja sesuai dengan retribusi pemerintah. Kalau orang pemerintah keputusan Perda bilang 10.000 ya tetap 10.000. Nggak ada yang sampai 10.500. Ya, semua petugas pasar di sini, para pemandor dan lain sebagainya, pasti mereka akan bekerja. Saya yakin mereka bekerja sesuai dengan aturan. Ya, nggak seperti Zakheus, dia seorang pemungut cukai yang bikin susah orang, yang bikin menangis orang, yang bikin sapu dada orang. Kalau sapu telinga masih boleh. Nah, saya kasih Tuhan, Zakheus dia seorang pemungut cukai. Dia seorang yang berdosa. Dia bekerja tidak sesuai dengan aturan. Aturan yang dia pakai sesuai dengan aturannya sendiri. Ya, sehingga Alkitab dia bilang begini, jika ada yang kuperas, ya, kuperas dalam konteks tukang tagih di pasar, dia up harga. Dia sesuai dengan retribusi 10.000, dia barangkali tagih 15.000. Sehingga dia menyadari dia seorang yang berdosa, kawan. Dia seorang yang berdosa, Karati. Dia seorang yang berdosa, friend. Dia berdosa. Tetapi ada mujizat Tuhan terjadi, bahwa ketika Tuhan Yesus lewati kota Yeriko, dia memang sudah tahu tentang nama Tuhan Yesus. Sehingga dia mengambil kesempatan, dia mengambil momentum yang terbaik untuk dia mau baku dapa, dia mau berjumpa, dia ingin tatap muka, dia ingin melihat Tuhan Yesus dengan dekat. Ya, dia akan melihat Tuhan Yesus secara dekat. Tetapi perjuangannya tidak mudah. Ya, badannya pendek. Orang di kampung Minsel bilang kolek. Nggak tahu bahasa Tondano bilang apa? Hah? Potot, potot. Owakna potot, kempang mawaya barangkali. Ya, sudah kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, lihat badannya pendek. Kalau orang-orang Indonesia barangkali tidak sama pendek untuk orang Timur Tengah, sana beda.
Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa banyak orang yang menghalangi dia, sebab badannya kolot, sebab badannya potot, sebab badannya pendek. Orang-orang besar barangkali dengan sapangan atas kopang tinggal, ya, tidak bisa menembus blokade banyak orang. Tetapi Sakeus ini tidak kehilangan akal. Biasa orang pendek banyak akal, ketua tuh. Biasa orang pendek orang bilang banyak akal. Sudah masuk akal, orang pasti dapat akal. Itu orang pendek, dia tidak kehilangan akal, maka dia mendahului orang banyak, dan dia memanjat satu pohon. Pohon yang di tepi di tepi pantai, di tepi jalan, dia naik. Dia tidak kehilangan akal walaupun orang-orang menghalangi dia. Ya, walaupun orang-orang menghalangi dia tidak kehilangan akal. Mengapa? Karena dia mau momentum terbaik untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia ingin melihat Tuhan Yesus secara dekat. Siang hari ini adalah momentum yang terbaik bagi orang untuk melihat Tuhan Yesus. Amin. Untuk melihat mujizat Tuhan, untuk melihat kesembuhan, untuk melihat pertolongan, untuk melihat mujizat, untuk melihat keselamatan. Amin. Momentum siang hari ini, biar panas-panas somu sadiki begini. Ini adalah momentum yang terbaik bagi kita orang-orang yang ada di pasar Tondano untuk melihat keselamatan. Nah, Sakeus orang yang pendek, dia tidak kehilangan akal. Nah, ketika orang banyak menghalangi tubuhnya untuk dekat dengan Tuhan Yesus, dia mendapatkan satu cara. Dia naik pohon, ya. Dan ketika Tuhan Yesus lihat dia di atas pohon, Tuhan Yesus bilang, Sakeus turun ngana. Kita mau singgah penganapi rumah. Artinya bahwa momentum yang Sakeus kerjakan ini mendatangkan keselamatan bagi dia. Sudah kasih Tuhan Yesus Kristus. Tahun lalu Jokowi, Bapak Presiden Jokowi lewat kotoran rumah. Kita pikir-pikir bagaimana cara supaya dia melihat kita. Betul. Pala so bilang, waktu itu saya masih tinggal di Bumi Beringin lingkungan 3. Pala datang, Pak Pendeta, pasang bendera nih. Iya, saya pasang. Tetapi ketika polisi datang, kita tanya, Komandan, so di mana tuh Presiden Jokowi? Barangkali dari sini kurang lebih 200 meter. Kita lihat tuh bendera, kita ambil tuh bendera, turunkan dari tiang bendera. Dan kita berdiri ini, kita bikin tiang bendera. Bendera kita kasih di muka dada begini. Pas lewat Jokowi kita bilang, NKRI harga mati, hidup Jokowi. Dia berhenti sadiki, dia harga. Dia lego kous bagi kita. Jadi di kompleks Patorang, saya adalah salah satunya yang mendapat kous dari Jokowi. Dia berhenti begini kung dia lego. Nah, momentum itu jarang-jarang. Ya, nggak dapat doi, kousnya lumayan. Nah, sudah kasih Tuhan Yesus Kristus bahwa kalau doi barangkali BLT, ada DP syarat, ada DP prosedur. Nah, kesempatan itu barangkali dia tidak akan lewat lagi di depan rumah kami dan memberikan kous kepada saya. Nah, momentum itu hanya terjadi saat itu. Demikian dengan Sakeus. Dalam firman Tuhan Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 11 sampai ayat yang ke 10 di situ diceritakan bahwa Sakeus rumahnya didatangi oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Sakeus mengambil momentum yang terbaik untuk datang kepada Tuhan Yesus. Siang hari ini sudah dikasih Tuhan, saya tidak akan berkata lebih panjang, lebih jauh dalam uraian firman. Tetapi momentum hari ini kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang kepada Sakeus, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Mengapa? Karena Sakeus datang dan menjumpai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mampir, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus singgah. Dan Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang terbesar, yaitu Sakeus diselamatkan. Tadinya dia seorang pendosa, tadinya seorang yang melakukan kejahatan, menipu,
memberikan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada sesama manusia, tetapi bersyukur Sakius dia datang kepada Tuhan Yesus walaupun dengan perjuangan yang panjang, perjuangan yang berat, terhalang oleh tubuhnya, bodinya yang semampai, barangkali semeter tak sampai. Tetapi dengan demikian apa yang terjadi? Usahanya mendatangkan keselamatan bagi dirinya, yaitu Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Saya percaya semua kita yang mendengar firman Tuhan, mendengar pujian, mendengar lagu siang hari ini di kompleks Pasar Tondano ini, saya percaya ada jamaah Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada keberhasilan dalam usaha, ada pertolongan Tuhan yang tidak bisa diberikan oleh sesama manusia, hanya diberikan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini telah terjadi keselamatan di kompleks Pasar Tondano ini, karena kompleks Pasar Tondano ini dicintai oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dilimpahkan berkat dalam segala usaha-usaha mata pencarian yang ada di Pasar Tondano ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.